Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai tabungan kurban. Nah, tabungan kurban ini di beberapa masjid menyediakan juga ya, sehingga memudahkan para jamaah untuk melakukan kurban di tahun berikutnya, karena mereka bisa mengangsur untuk menabung tabungan kurban. Oke, untuk menunya kita bisa akses di DKM, lalu Idul Adha, lalu di transaksi di pendaftaran tabungan kurban. Oke, untuk cara inputnya seperti biasa kita klik insert ya di sini. Oke, pilih Idul Adha ke tahun 2023. Ini contohnya rekan-rekan. Eh, jadi anggap aja Idul kurbannya belum terjadi ya di 2023. Contoh saja ini. Oke, lalu harganya siapa? Kita pilih. Maka namanya JJ. Dia total targetnya berapa? Maka total targetnya 4 juta. Target per bulannya berapa? 400.000. Oke, SMN close. Oke, ini ya sudah terdata. Jadi atas nama JJ sudah mendaftarkan diri ke Masjid Maslam untuk mengikuti program tabungan kurban. Dengan total target 4 juta, lalu per bulannya akan membayar senilai 400.000. Oke, total penerimaannya belum ada, total pengembalian juga belum ada, total bayar belum ada, total tabungan kurban belum ada, karena memang belum bayar tabungan kurbannya. Oke, itu langkah pertama. Sangat mudah ya rekan-rekan. Langkah kedua adalah ketika jajan ini dia melakukan pembayaran tabungan kurban. Maka bisa diakses di menu pembayaran tabungan kurban. Oke, kita insert Idul Adha yang 2023. Tanggalnya tanggal sekarang aja ya, biar sederhana. Oke, namanya Jejen. Oke, pendaftaran teman kurbannya yang ini. Karena bisa jadi nanti satu orang mempunyai dua pendaftaran tabungan kurban, itu boleh-boleh saja. Misalkan dia daftar atas nama dia sendiri, atau daftar atas nama orang tuanya, atau tabungan kurban atas nama istrinya, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa pilih dia akan membayar atas tabungan kurban yang mana. Oke. Jadi Lalu di apa sih di data tabungan kurbannya itu sebenarnya bisa dua opsi ya. Apakah keluarganya didaftarkan sebagai warga juga, artinya tiap orang itu nanti punya apa kode tabungan kurban sendiri, atau bisa juga kalau misalkan si istrinya atau anaknya tidak terdaftar sebagai warga, itu berarti bisa juga nanti satu orang kita bikinin beberapa tabungan kurban ya. ya, betul betul betul. Jadi kalau misalkan tadi maunya satu orang satu nomor pendaftaran, berarti nama istrinya, nama anaknya, nama orang tuanya tinggal didaftarin aja di pendaftaran tabungan kurban atas nama masing-masing. Oke, dan harus terdaftar sebagai warga dulu berarti ya Betul untuk betul keluarga yang lainnya ya. betul betul. Ya, Oke, Pak. lalu kita pilih uangnya nanti masuk ke mana. Karena jajan ini transfer, dia ke BCA Syariah transfer. Kayak berapa? Tadi targetnya 400.000 dan dia memang bayar 400.000. Kayak tabungan ke satu. Oke, kita save and close. Oke, sudah masuk. Kita lihat di pendaftaran tabungan kurban datanya. Kita retrieve. Oke, atas nama Kang Jejen. Nah, total penerimaan sudah masuk ya 400.000, sehingga total tabungan juga 400.000. Oke, begitu. Kalau kita lihat dashboard, oke, tabungan kurban sudah terupdate ya 400.000. Kalau kita lihat detail, maka akan muncul informasi mengenai siapa yang sudah bayar, yaitu Kang Jejen di sini 400.000. Oke,
Nah, bagaimana misalkan, oh ternyata salah nominal, user legalnya itu salah input. Walaupun dia total targetnya per bulannya 400.000, ternyata pembayaran tabungan ke satu ini dia 500.000 misalkan. Nah, ini kita nggak bisa edit atau nggak bisa delete ya rekan-rekan. Edit pun tidak diperbolehkan, delete juga disable. Nah, untuk mengkoreksinya, itu dengan cara cancel di sini. Klik dulu row-nya, klik cancel, lalu kita isi. Kenapa dibatalkan? Salah nominal. Oke, oke, datanya hilang ya. Kalau kita lihat pendaftaran tabungan kurban, maka di sini total tabungannya nol lagi karena dibatalkan. Nah, sebetulnya datanya tidak hilang ya. Kalau kita klik lagi pembayaran tabungan kurban, di sini cukup kita tekan batal aja. Kalau kita retrieve, nah dia muncul kembali. Jadi semua transaksi yang berkaitan dengan uang, inventory, itu tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Kalau terjadi kesalahan, dilakukan cancel, lalu input data koreksinya. Ini tentu saja untuk menjaga keamanan dari data masing-masing rekan tersebut ya. Kalau diperbolehkan edit atau delete, dikhawatirkan nanti datanya jadi tidak konsisten atau rawan terjadi perubahan secara eh, yang tidak diperbolehkan. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Bun? Pak, itu kan tadi kalau misalkan salah nominal ya, Ya, salah nominal atau misalkan salah tanggal gitu ya. Nah, sebetulnya kan untuk nominal ini tidak ada pembatasan ya, walaupun tadi waktu kita input pendaftaran tabungan kurban, kita isi tuh per bulannya berapa. Tapi kalau misalkan ternyata jamaahnya ini mau nabungnya itu lebih besar atau lebih kecil daripada yang terdaftar di pendaftaran tabungan kurban. Nah, itu apakah akan jadi masalah atau sebenarnya nggak masalah juga, walaupun tadi target 4 juta, tapi ternyata ketika mendekati hari H kurban gitu, ternyata dia bisa mengumpulkan lebih. ya, Nah, apakah itu bisa atau tidak? Kemudian kalau kurang, itu bagaimana gitu. Tapi secara nilai misalkan sudah cukup nih untuk beli hewan kurbannya. ya. Jadi karena ini sifatnya tabungan, ya baik itu lebih kecil, misalkan tadi targetnya 400.000, lalu dia nabung hanya 200.000 atau 300.000, lebih kecil dari targetnya, itu diperbolehkan. Atau ternyata dia Oke, mau lebih besar, misalkan targetnya 400.000, ya sudahlah saya 800.000 ya, biar lebih cepat, itu juga boleh. Ketika nanti terjadi transaksi pembelian hewan kurban, kalau uangnya lebih, nanti ada pengembalian tabungan kurban, nanti kita jelasin ya. oke, Kalau dia kurang, berarti dia harus menambah ketika nanti terjadi proses pembayaran. Misalkan hewan kurbannya 4 juta, dia baru terkumpul 3,5 juta, berarti pembayarannya 3,5 juta ambil dari tabungan kurban, 500.000 dia nanti bayar secara langsung. oke. Oke, karena ini tadi dibatalkan, kita ikut lagi ya. Kita insert, cek, yang salingan, nah dia 500.000. Tabungan tahap 1. Oke, kalau kita lihat di dashboard, oke, dia sudah kembali ke 500.000, sudah ada angkanya ya. Oke, anggaplah dia bayar lagi ya, ke pembayaran tuan kurban, lalu dia misalkan bayar langsung melunasi. Ini untuk memudahkan ya, anggapnya tanggal hari ini. Misalkan 3,5 juta pelunasan tabungan. Atau jangan ini lah, ya boleh 3,5 juta. Oh ini, sorry. Oke, ini kita sering close.
Oke, itu ya. Jadi secara kita lihat tabungan kurban. Nah, dia sudah terpenuhi ya 4 juta ya. Oke, teman. Ya, Pasis. Nah, di sini ada total bayar, artinya berapa nanti nilai yang dibayarkan ketika proses Idul Adha itu, Oh, ketika proses pembelian total hewan kurban. bayar. Berarti total bayar tuh yang akan dipakai untuk beli hewan kurbannya ya. Ya, betul, betul. Eh, itu nanti akan kita jelaskan di modul berikutnya ya. Jadi untuk modul sekarang belum sampai ke pembayaran hewan kurban, Oke. karena nanti nyambung ke pendaftaran kurban, memilih kurban yang mana, apakah dia sapi atau kambing, dan seterusnya agak panjang prosesnya. Kita belum ke sana dulu pembahasannya, jadi kita masih fokus di tabungan kurban. Untuk pembayarannya sendiri nanti kita bahas di modul Idul Kurbannya sendiri. Oke, Pak. Oke, anggaplah ceritanya misalkan terjadi proses pembeliannya itu di angka 3,5 juta. Misalkan dia beli sapi, dia daftar untuk hewan kurban sapi. Ya, Ternyata hewan sapi itu nilainya 3,5 juta. Berarti kan ada nilai sisa 500.000, gitu kan ya? ya, Atau bisa jadi dia itu ingin mengambil dari tabungan kurban karena ada keperluan yang urgent, misalkan ada keperluan untuk pendidikan anak atau ada keluarga yang sakit. Nah, lalu dia berinisiatif untuk mengambil dari tabungan kurban senilai 500.000 misalkan. Nah, itu kan diperbolehkan. Karena kan ini uangnya adalah uang titipan sebetulnya. Uangnya milik dari jamaah. mm-mm. Oke, prosesnya nanti masuk ke pengembalian tabungan kurban. Kita insert, pilih Idul Adha yang mana, cari warganya, pilih pendaftaran tabungan kurban. Oke, nah ini DKM atau pengurus masjid akan mengeluarkan uang dari mana? Anggaplah dari PT Asaraya juga. Dia transfer ke rekeningnya ke Kandijan ini. Berapa nilainya 500.000. Tadi alasannya bisa macam-macam untuk usahakan urgent untuk biaya pendidikan. Atau memang dia ada sisa, jadi ingin diambil sisa tabungan, pengambilan sisa tabungan. Walaupun sebetulnya kalau jemaah itu mau dikonversi ke tabungan tahun berikutnya bisa juga kan? Ya, misalkan sisa Jadi tetap tabungan. disimpan ya. Hmm? Jadi tetap disimpan, nanti tahun depan dilanjutkan lagi gitu ya. Bisa juga begitu kan. Nah, memang menu itu sedang kita buatkan yang belum tersedia. Harusnya kan ada menu untuk overbooking atau apa ya bahasanya ya, Meng-cut off kali ya. cut off gitu ya dari tahun 2003 ke 2024 gitu ya. Jadi semua sisa saldo semua jamaah bagi yang setuju untuk dijadikan tabungan di tahun berikutnya itu akan diproses dijadikan cut off. Jadi sisanya menjadi tabungan pembayaran tabungan kurban atas masing-masing jemaah di tahun berikutnya. Oke, tapi Jadi ini memindahkan ceritanya, saldonya ya. ceritanya di sini adalah diambil ya sisa tabungannya 400.000. Oke, kita lihat pendaftaran tabungan kurban. Nah, di sini ya total pembelian. Itu total tabungan 3,5 juta. Kalau nanti realnya ya, realnya ketika nanti sudah transaksi pembelian hewan kurban sapi, berarti kan total bayar 3,5 juta, total tabungan jadi 0. Ya, karena sudah dialokasikan untuk beli hewannya ya. Betul. Begitu, Dapur? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, sip. Baik, rekan-rekan sekalian, pembahasan tabungan kurban seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai pendaftaran tabungan kurban, lalu ada pembayaran tabungan kurban,
Lalu ada proses cancel kalau misalkan terjadi kesalahan input data, tidak bisa dikoreksi, diedit dan di delete, tapi cara koreksinya di cancel datanya, lalu di input data koreksinya. Lalu juga ada proses atau penjelasan mengenai pengembalian tabungan kurban disebabkan memang diambil untuk keperluan yang darurat, urgent, atau memang sisa dari temuan tersebut jemaahnya mau ambil begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya rekan-rekan semua. Kita tutup saja. Amin. Ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.